my god. Sumpah sini bagus banget tempatnya. Bagus kan? Iya, keren banget ya. Sumpah ya Put ya, ini namanya bukan Instagramable lagi, tapi incredible. Bener-bener bagus banget. Ini Danau Kaolin namanya ya. So amazing. Si Mel tuh emang semangat kayak gini terus ya? Jadi Mel itu selebgram. Followers di Instagram tuh banyak banget. Makanya apapun yang bisa dijadiin konten sama dia, pasti di videoin atau di foto-foto kayak gitu. Pantes. Put, HP lo mana? Buat apa? Ya, Kuputu udah jauh-jauh nyampe sini masa nggak foto-foto? Mana sini? Ya juga sih. Nih. Oke, nih, lihat. Tuh. Wah, bagus banget nih. Iyalah, gue ikutan. Guys, kita selfie bertiga yuk. Say cheese. Oh ya, kalian sekarang foto berdua dong. Kan kalian udah sobat lama nih. Ayo deketan. Aduh. Gue gimana gini? Rangkulan lah. Ayo. Ya. 1, 2. Bagus juga ya? Selebgram beda ya. Iya, bagus. Gue mesti belajar sama Mel nih. Sorry, gue ada telepon sebentar ya. Oke. Halo? Halo usus goreng. Usus goreng, kamu tuh dari mana aja sih? Dari tadi aku teleponin, kenapa out of reach? Kenapa nggak bisa diteleponin? Kamu tuh kalau nggak bisa ngomong baik-baik sama aku, mendingan nggak usah deh. Halo usus goreng. Usus goreng. Ih, kok dimatiin sih telepon dari gue? Bener-bener keterlaluan tau nggak usus goreng? Ini nih, semenjak ketemu Sobi yang zaman dulu itu jadi kayak gini dia. Berubah tau nggak? Kenapa? Dimatiin ya teleponnya? Ya gimana nggak dimatiin? Orang lo kasar banget ngomongnya ke Putri. Udah diem deh kulkas. Nggak usah jadi manusia sotoy. Cukup jadi manusia kulkas. Ran. Dari sini bukannya buat liburan, have fun, senang-senang bareng. Yang lo malah bete-bete. Kenapa sih? Lagian kok jadi jealous gitu sama si Putri? Heran gue. Ketularan lo kali. Ketularan. Muka lo ketualan. Nyebelin banget sih, sumpah batu bata. Nelpon tapi ngomongnya ngegas banget sama gue. Lebay deh. Coba lo nelfon lagi ya? Iya. Terus ribut? Sebenarnya sih enggak. Cuman gue angkat teleponnya terus nada dia ngomong sama gue tuh nyebelin banget. Makanya gue matiin aja teleponnya. Kayaknya cowok lu nggak suka deh sama gue, Put. Ya, sorry. Mungkin karena kehadiran gue, ya kalian jadi ribut kan? Enggak, ya ampun. Kayak gitulah Katan, nggak apa-apa. Sip, kita jadi... Oh ya, Hey. by the way kan kita udah foto-foto di sini nih. Ah. Lo tau gak sih tempat kopi yang bagus gitu yang lagi hype? Yang Instagramable. Nah, bener banget. Lo udah mulai ngerti gue ya? Iya dong. Ada banyak di sini tuh banyak banget kedai kopi yang Instagramable. Kopi-kopinya enak juga. Oh ya? Iya dong. Ya udah kalau gitu kita jalan sekarang yuk. Lu sebenarnya ada apa sih, Ran? Lu ada masalah apa lagi sama Putri? Hah? Lu ribut sama Putri pasti gara-gara tuh. Pasti yang sahabat cowoknya itu, iya? Gue yakin pasti lo jealous, iya kan? Enak aja. Gue nggak jealous, tak. Tapi gue nggak suka aja. Semenjak usus goreng ketemuan sama Sobinya dari jadul itu, alias zaman dulu, dia tuh berubah sama gue, tau nggak? Handphone nggak pernah diangkat, cuek banget sama gue. Gimana gue nggak kesel coba? Ran, itu namanya jealous, paham? Masa iya sih? Ran, gue kasih tahu sama lo nih.
Gejala-gejala orang jealous itu gue hafal banget, udah hatam. Nih, lo lihat sendiri nih pacar gue di belakang. Dia jealousnya tuh udah akut. Cemburu itu wajar, Ran. Tapi jangan over. Karena itu nggak bakal baik buat hubungan lo sama Putri. Serius deh. Ini Mel ngirim Sherlock, tapi kok nggak detail ya? Maksudnya apa coba? Jangan-jangan Mel ngasih tahu Atta posisi dia sama Putri sekarang. Ternyata Putri pergi sama cowok itu lagi. Mas, ayo ngebut. Asik gak tempatnya? Keren banget sih. Ini tuh rumah vintage, rumahnya Kapiten Lai namanya. Yoi, kopinya juga asik. Tapi gue salut deh sama selebgram kayak dia nih. Maksudnya effort bikin kontennya tuh gede. Bagus lagi konten-kontennya. Lo mau nggak di-endorse kedai kopi lo di Jakarta, dipromoin sama Mel? Gue yakin deh, abis itu pasti banyak banget pelanggan yang datang, langsung laris. Ya mau lah, tapi kayak gue gak kuat bayar deh. Iya kayaknya mahal. Followersnya jutaan. Emang pahit banget ya? Lumayan. Kenapa handphone dari aku dimatiin? Kamu kenapa nggak bilang kamu di sini? Sengaja menjauh dari aku. Nggak kepingin aku di sini, bosen sama aku. Lebay banget sih kamu. Iya, mentang-mentang ada manusia ketan ini dengan jasnya dia. Udah, ayo kita ngobrol di luar aja yuk. Kamu suka laki-laki berjas ya, nggak suka dengan baju pantai kayak gini? Iya, usus goreng. Udah, aku lebih suka baju pantai, ayo. Jelasin dulu usus goreng, Ya jelasin ini mau semuanya. dijelasin. Pancingan gue berhasil. Pasti Pangeran sama Putri bakalan ribut besar. Udah ya, kita di sini aja biar mereka berdua selesai masalahnya sendiri aja. Woi! Lah, ngapain lu di sini? Udah! Apaan sih lo, Tak? Citra? Tristan? Cit, siapa lo kenal? Ini sepupu gue. Rasanya aku nggak mau jauh-jauh dari Mimi. Pipi harus cepet-cepet ke kantor, ada meeting besar. Ih, nanti dari kantor kan kita bisa ketemu lagi. Bener ya? Kita quality time lagi ya. Kita berduaan lagi ya. Mumpung anak-anak masih liburan. Yang habis pulang honeymoon, kayaknya makin fresh aja nih. Terus bawaannya nempel mulu kayak perangko. Jangan sirik kamu. Diam, berisik. Malu kan sama Jojo? Alah, Bu Bos Mimi, Pak Bos mana ada malunya kalau sama saya. Saya tuh udah tahu persis gimana kelakuan Pak Bos. Jo, harusnya saya belajar banyak nih dari kamu tentang Pak Bos. Kamu kan kenal Pak Bos sudah lama, jadi pasti tahu banyak kan? Kasih tahu saya dong, Jo. Bu Bos, pengen tahu banget. Takutnya nanti ilfil loh. Jo, mau saya pecat? Jaga parkiran kamu saya pecat? Aduh, ada peringatan keras, Bu. Nggak jadi deh. Salah-salah nanti saya dipecat lagi. Lagian kenapa Jojo nggak boleh cerita? Oh, jadi ada yang Pipi nggak ceritain nih ke Mimi. Enggak. Jo, siapa Jo? Sebelum sama Mimi, Pak Bos sama siapa? Nggak ada Mimi. Mimi itu satu-satunya di hati ya Pipi. Nggak ada orang lain, sama sekali nggak ada. I swear, dia. Masa sih, Pi? Iya, bener, sumpah. Bener kok, Bu. Pak Bos itu orangnya setia loh. Dia kalau suka sama perempuan ya, kalau udah satu ya satu, Bu. Saya kan
diam-diam Lydia sudah pindah rumah. Bisa-bisanya sampai aku nggak tahu soal ini. Halo? Linda, kamu cari tahu kemana Lydia pindah rumah. Saya lihat dia udah pindah rumah, malah mau dijual lagi. Kamu cari tahu sama sekretarisnya. Alamat barunya di mana? Maaf Alex, kemarin saya juga sudah sempat menanyakan alamat rumah barunya Bu Lydia untuk mengirimkan berkas. Tetapi sekretaris bilang dia juga tidak tahu alamat rumah barunya Bu Lydia, Pak. Sepertinya rumah baru Bu Lydia benar-benar dirahasiakan, Pak. Karena semua berkas-berkas sekarang sudah tidak ada lagi yang boleh dikirimkan ke rumahnya. Semuanya harus dikirimkan ke kantor. Iya, tapi tetap aja. Kamu cari tahu sama siapa aja orang dekatnya. Cari tahu dia pindah kemana. Ya. Baik, Pak. Gila, apa-apaan ini? Bisa-bisanya Lydia pindah nggak bilang-bilang. Diam-diam lagi. Aku harus cari cara. Gimana untuk deketin dia lagi? Sepertinya aku harus bisa bersikap baik sama dia. Supaya dengan demikian aku bisa mendekati dia lagi. Kalau aku udah bisa ngambil hatinya, aku akan bisa dengan mudah nantinya untuk menyingkirkan dia dengan halus. Selamat siang Pak Raymond. Kamu kesini tidak ada orang yang tahu? Siapapun? Termasuk istri saya? Nggak ada Pak. Saya nggak bilang ke siapa-siapa kalau saya akan kesini. Oh ya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat atas pernikahan Pak Raymond dan Bu Nawang. Semoga berbahagia. Terima kasih. Saya langsung to the point aja ya. Bu Lydia waktu itu pernah bilang ke istri saya bahwa ada orang yang terlibat dengan kasus kematiannya Pak Jaka. Siapa orang itu? Ini buat Pipi. Tadi kan pulang dari bandara, Pipi belum sempat makan. Ayo Jo. Bu Bos Mimi, kita langsung pulang kan? Enggak, kita ke kantor dulu ya Jo. Setelah dari kantornya Pak Bos, baru kita pulang. Yuk. Maksud Bu Bos Mimi, kita ke kantornya Pak Bos gitu? Iya. Waduh, gimana ini? Bu Bos malah ngajakin balik ke kantornya Pak Bos. Jo. Jo, kok malah diem? Ayo. Nah, Bu Bos Mimi, Iya. tadi Pak Bos pesen sama saya disuruh nganterin Bu Bos Mimi pulang ke rumah. Soalnya kata Pak Bos nggak mau lihat Bu Bos Mimi kecapean. Terus Bu Bos Mimi kan nggak tadi waktu di bandara. Pak Bos kan bilangnya ada meeting penting. Jadi misalkan kalau kita ke sana takutnya ganggu, Bu. Jo, nggak ganggu. Kita itu cuma nganterin makanan ini sebentar ke sana. Lagian kan Pak Bos belum makan tadi. Ini tuh saya sengaja beli loh. Ini makanan kesukaan Pak Bos. Jadi saya mau kasih surprise. Ayo Jo. Bu, jangan Bu. Bu, jangan Bu. Apalagi sih Jo? Gawat ini. Soalnya tadi kan... Bu Bos. Selamat pagi, selamat datang. Iya Jo. Saya seneng banget loh lihat Pak Bos Pipi sama Bu Bos Mimi selamat dari bencana. Ini koper pegang. Oh iya. Pak Bos, Bu Bos, maaf ya, saya nggak jadi nyusul ke Bangka buat nyariin Pak Bos sama Bu Bos. Soalnya Nono ngabari Pak Bos Pipi sama Bu Bos Mimi selamat. Soalnya nggak naik kapal ya kemarin kebakaran itu loh. Gak apa-apa Jo, lagian kita baik-baik aja. Lagian itu kan semuanya udah berlalu. Iya Bu Bos Mimi, syukurlah kalau gitu. Saya lega dengernya. Jangan basa-basi kamu. Kamu antar saya kantor nanti ya. Saya ada meeting besar. Oh, siap, Pak Bos. Pipi yakin, bukannya masih capek kan baru pulang. Soalnya meeting ini besar banget nih, penting. Gak apa ya? Iya. Ya udah kalau gitu Mimi tunggu di mobil aja ya. Ya.
Silakan, Mi. Nanti aku nyusul. Iya. Kenapa, Pak Bos? Kamu habis nganterin Mimi, anterin saya ke kantor. Saya mau ketemu Lydia. Jangan sampai tahu Mimi. Jangan siap-siap aja kamu. Emangnya ada apa ya? Kepo aja. Ayo. Jo, ayo. Bu, saya ada ide, Bu. Gimana yang ngasih makanan itu ke kantor Pak Bos saya aja. Saya anterin Bu Bos Mimi ke rumah. Gimana? Jo, kalau kamu yang anterin makanan ini, namanya nggak surprise dong, Jo. Ini tuh cuma diantar sebentar, Jo. Kan kasihan Pak Bos belum makan. Ayo sekarang jalan. Waduh, kalau sampai Bu Bos lihat Bu Lydia di kantornya Pak Bos, saya bisa habis sama Pak Bos. Jo, ayo. Baik, Bu.